dengan munculnya Anies ini, ya. Nah, sekarang kan mulai simpati masyarakat pendukung, ya. Saya kira tidak hanya pendukung P3, juga partai-partai yang lain itu sudah menaruh simpati, ya, kepada Nasdem. Kita lihat bagaimana misalkan di Medan itu luar biasa antusias mereka kepada Nasdem. Padahal di Medan juga termasuk salah satu basis pendukung P3 juga partai-partai. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Sepekan terakhir ada fenomena menarik, lagi-lagi dari sosok seorang Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik. Anies disambut gegap gempita di Jogja. Sejumlah anggota dan konstituen Partai Persatuan Pembangunan tumpah ruah menyambut Anies dan melakukan deklarasi mendukung Anies. Kita ingin coba menganalisisnya bersama Dr. TB Masa Jafar. Apa yang bisa dipetik dan pesan-pesan apa sebenarnya yang bisa diambil untuk publik politik di Indonesia. Baik, Bang TB, Anies disambut gegap gempita ini di Jogja oleh konstituen Partai Persatuan Pembangunan di Jogja. Itu luar biasa. Publik menilai, Bang TB, ini konstituen P3 ini bukan sekedar melakukan deklarasi sebagaimana relawan-relawan lain, tapi disinyalir, diduga kuat ada pesan yang ingin disampaikan konstituen P3 baik kepada elit partainya sendiri maupun kepada publik. Bang TB melihatnya seperti apa ini? Ya, terima kasih Bung Adi. Kita masih lanjut, ya, dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu mengenai antara elit partai dan konstituen dari Partai Islam khususnya, ya, termasuk P3, itu kan ada satu sikap yang berlawanan arah, ya. Elit partainya karena berada dalam koalisi KIB, sementara aspirasi, ya, konstituennya itu berseberangan, ya. Kita sudah membahas sebenarnya. Nah, jadi apa yang pernah kita diskusikan, ya, jadi perhelatan kemarin di Jogja itu semakin menunjukkan bahwa memang ada perbedaan orientasi, ya, di mana seperti yang pernah saya kemukakan, P3 itu adalah partai Islam, ya, dan Jogja termasuk relatif kuat. Dulu pernah dikenal dengan campaign dulu, ya, Mega Bintang, ya, pernah koalisi melawan Orde Baru. Jadi Jogja ini sangat khas, ya. Satu-satunya wilayah, ya, terutama di Jawa Tengah, di mana basis konstituennya itu sangat kuat sekali, ya, berorientasi pada Islam politik, ya. Dari situ kita lihat munculnya lahir beberapa organisasi besar, ya, ormas-ormas Islam, termasuk Muhammadiyah di situ, ya. Di situ juga kelahiran PII, kelahiran HMI, kemudian juga Jogja boleh dikatakan juga kota pelajar. Dan singkat cerita, Jogja itu punya karakternya sendiri, ya, menyangkut soal pilihan rakyatnya. Nah, menariknya adalah ada semacam kegamangan, ya, para elit politik partai P3 kita lihat. Kalau sebelum-sebelumnya sepertinya, ya, sangat confidence bahwa tetap pada pilihan, ya, artinya all out, ya, mendukung koalisi di bawah pemerintahan Jokowi, ya, maka sekarang kita lihat
dengan perhelatan kemarin ya begitu semarak. Nah ini kalau kita lihat pernyataan Pak Asrul Sani ini kelihatannya sudah mulai agak soft. Asrul Sani mengatakan tidak akan mengambil tindakan apa-apa dan cenderung ya kalau saya menilai cenderung membiarkan. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa elit politik partai itu tentu saja ya sebagian kita lihat itu sudah mulai gamang ya dan sudah membaca keinginan konstituen ya. Oh iya, saya kira apalagi kita lihat perkembangan dalam beberapa waktu ini kan ada signal ya, misalkan pernyataan Pak Jokowi dia ingin istirahat pulang ke Solo ya, kita nggak tahu bagaimana orang membacanya. Ada kemungkinan itu sinyal bahwa tidak akan lagi untuk tetap pada tujuan semula ya, yang ingin memperpanjang, ingin 3 periode. Jangan-jangan yang ingin memperpanjang ini bukan Jokowinya, tapi lingkar Jokowinya ya? Bisa jadi. Jadi kan biasalah di dalam kekuasaan itu kan di samping ya presiden itu kan kekuasaan formal, tetapi di sekeliling itu kan banyak kelompok-kelompok kepentingan yang sangat berkepentingan bagaimana kepentingan mereka itu bisa terus berlanjut yang selalu diuntungkan gitu. Nah, apakah ini bisa dibaca sebagai pesan yang ingin diungkapkan konstituen, ada satu kegelisahan, ada satu kegamangan pada partainya gitu. Menemukan momentumnya karena Anies sebagai simbol perubahan, nah mereka ingin juga perubahan. Bisa dibaca seperti itu, Pak Teguh? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan P3 ya, terutama setelah Pak Hamzah ya, kemudian digantikan oleh Pak Surya Dharma dan kemudian Romi, ya, kemudian Sumarso dan sekarang Pak Martono. Pada 4 kepemimpinan ini kan dia tidak tidak menunjukkan tren bahwa P3 itu sebuah partai yang mempertahankan integritasnya, jati dirinya. Jadi cenderung mengikuti arus ya kolaboratif, bahkan kalau kita lihat kasus-kasus itu bahwa partai P3 itu lebih banyak ya keuntungan itu diambil oleh para elitnya. Jadi kepentingan para elit itu sangat mengemuka. Ya, kita lihat ada beberapa kasus korupsi ya. Jadi P3 sebagai partai umat itu sudah mulai digugat, dipertanyakan. Kemudian kan kita lihat juga ada perseteruan di dalam P3 itu ya, di mana kita lihat beberapa tokoh ya yang coba tetap menginginkan bahwa P3 itu tetap menjaga integritasnya. P3 itu tetap menjaga hitah ya. Itu dulu kita pernah saksikan juga ada P3 kembali kepada hitah itu yang disponsori oleh Profesor B.T. Ahda dan ada beberapa tokoh ya. Nah, sekarang kita lihat kemudian gerakan ini dipimpin oleh Habil ya, yang dulu sama-sama juga ya menggugat kepimpinan P3. Nah, jadi memang di tengah-tengah krisis internal kepimpinan di P3, ini juga ada satu persaingan yang juga ingin masuk ke dalam lingkaran elit partai. Ya. Jadi ketemu momentumnya gitu ya. Nah, jadi para yang sejak awal sudah menginginkan ya bahwa P3 itu tetap menjaga pada hitohnya, maka sekarang ketemu momentumnya gitu ya, di mana juga pendukung P3, grassroots P3 itu kan boleh dikatakan adalah pemilih-pemilih yang ideologis ya. Ya kita lihat dari beberapa kali pemilu ya, kecuali 2 pemilu terakhir itu dia kan cenderung merosot. Nah, Pak Tewe, momentum saat ini yang ditunjukkan oleh konstituennya bagi P3 sendiri, apakah ini akan menjadi momentum kebangkitan? Syaratnya seperti apa? Atau malah sebaliknya menjadi momentum habisnya P3 ini?
Ya, kalau kita lihat apakah ini momentum kebangkitan atau ini adalah bagian satu krisis berkepanjangan kemudian P3 melalui decline. Nah, jadi kalau kita lihat dalam paling tidak dalam 4 kepemimpinan P3 yang terakhir itu kan cenderung menurun. Jadi apakah ini bisa menjadi momentum kebangkitan ya? Saya tidak pesimis, tetapi ini perlu kerja keras. Perlu kerja keras dari elit P3 sendiri ya? Apakah elit P3 yang di luar lingkaran kekuasaan itu dia mampu menghimpun ya grassroots-nya, artinya mendekati beberapa wilayah yang menjadi basis P3 untuk bisa bagaimana mengembalikan ya, tidak hanya pada semangat tetapi pada kemampuan ya. Tentu kemampuan ini bisa dari segi ketersediaan logistik ya, apakah partai ini bisa menggerakkan, nah itu kan tidak bisa lepas ya dari kemampuan logistik. Kemudian juga apakah tokoh-tokoh karismatik apakah masih banyak ya di P3 ini, kan sudah 4 kali periode ini kan terjadi pergantian ya. Nah, yang saya khawatir adalah di daerah itu juga semakin hilangnya tokoh-tokoh kunci ya. Kecuali kalau lihat P3 saya lihat masih ada di situ ada Pak Sanghidu, kemudian ada lagi satu tokohnya itu masih ya. Jadi ini masih berlanjut gitu. Tapi kalau untuk daerah lain saya belum lihat ya tokoh-tokoh karismatik. Begitu juga dukungan ya dari pesantren, ulama pesantren itu apakah masih sekuat dulu. Nah ini kan sudah 4 kepemimpinan ini mengalami suatu decline yang sangat luar biasa. Jadi kalau bilang apakah ini era kebangkitan kita atau saya belum ya membaca ada tanda-tanda untuk bisa mengembalikan seperti dahulu. Supaya bisa kembali, Pak TB, apakah misalnya dengan mengambil momentum mengusung Anies P3, mungkin nggak kebangkitan itu dapat? Ya itu kan peluang. Nah, apakah peluang itu bisa dimaksimalkan? Nah, jadi kalau menurut saya, jadi tokoh-tokoh yang berada di luar lingkaran ini, lingkaran pimpinan yang sekarang ini, dia harus berani mengambil langkah-langkah yang lebih progresif lagi. Misalnya? Ya, artinya bagaimana mereka secara all out dan beberapa wilayah, ya paling enggak 6-70%, kalau mereka bisa konsolidir, maka barangkali masih ada harapan untuk mengembalikan P3. Lalu secara intensif mereka membangun komunikasi dari basis-basis. Ya, kunci konsolidasinya apa? Ya, konsolidasi itu kembali kekuatan-kekuatan yang tersisa, ya elit-elit yang tersisa sekarang ini yang di P3 itu membicarakan kembali ya bagaimana prospek ya masa depan P3 gitu. Karena kalau tidak ada satu langkah yang ekstra yang betul-betul sungguh-sungguh ya dengan semangat tekad yang kuat, saya kira cukup berat gitu. Karena sekarang ini kan juga banyak muncul partai-partai baru ya, ada umat ya, juga kita lihat sekarang ini partai-partai nasionalis juga yang sudah mendekat kepada pemilih Islam ya, itu juga tantangan gitu. Nah kita lihat dengan munculnya Anies ini ya, yang diusung oleh 3 partai ya, walaupun ini masih proses ya. Nah sekarang kan mulai simpati masyarakat pendukung ya, saya kira tidak hanya pendukung P3 juga partai-partai yang lain itu sudah menaruh simpati ya kepada Nasdem. Kita lihat bagaimana misalkan di Medan itu luar biasa antusias mereka kepada Nasdem. Padahal di Medan juga termasuk salah satu basis. Sekali lagi berandai-andai ini, Bang PB. Andai saja P3 akhirnya dengan berbagai alasan, elit P3 memutuskan tidak mengusung Anies, tetapi mengusung yang lain, entah siapa nantinya, gitu kan, sesuai dengan posisi mereka berada di
KIB itu, apa yang akan terjadi kira-kira? Karena konstituennya tuh di berbagai daerah menginginkan Anies. Nah, itu yang saya katakan tadi, apakah tokoh-tokoh atau elit yang ada sekarang ini ya pada semua wilayah seluruh Indonesia itu apakah bisa dikonsolidasi kemudian mengambil keputusan? Artinya mereka sudah melakukan perhitungan secara all out mendukung Anies. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan ada indikasi juga beberapa wilayah itu cenderung kepada Ganjar, kan begitu? Yeah. Nah, ini kan berarti sebagai gambaran bahwa elit di P3 itu tidak solid atau dalam kondisi yang ada terjadi fragmentasi ya, ada perpecahan ya, kalau saya katakan ya, orientasinya beda. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti elit itu tidak bisa dikonsolidasi ya, terutama para tokoh-tokoh yang di luar pengurus sekarang ya. Nah, kalau itu dia tidak bisa konsolidasi, kalau ini terbelah dua, saya kira agak susah, agak berat. Nah, itu yang saya bilang tadi harus all out. Bagaimana meyakinkan? Yang ragu-ragu itu harus diyakinkan. Tapi kalau kemudian beberapa wilayah saja yang tidak sama pilihannya, saya kira berat. Menurut Bang TB, ini kan kejar-kejaran waktu dengan waktu untuk konsolidasi. Apa masukan Bang TB untuk para penguasa P3 ini, elit P3 ini? Ya, kalau saya ya melihat perbedaan kepentingan itu sesuatu yang sesuatu yang alamiah. Juga perbedaan itu juga dikarenakan ada perbedaan kepentingan. Tetapi kepentingan faksi, kepentingan elit itu tidak mungkin dipertaruhkan kemudian menghancurkan partai. Itu sebagai catatan. Nah, pertanyaannya, apakah elit P3 baik yang sedang berkuasa maupun yang di luar kekuasaan itu punya nggak satu kesadaran politik tinggi itu untuk menyelamatkan partai? Nah, kalau tidak, what and see, artinya itu kalkulasinya lebih kepada kepentingan ya pribadi atau kepentingan kelompok, kemudian partai dikorbankan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya kira agak susah ya untuk mengembalikan P3 pada posisi semula. Ya, pada akhirnya bahwa dalam beberapa periode menunjukkan bahwa memang para elit itu lebih banyak memanfaatkan partai itu adalah untuk kepentingan pribadi. Itu saya kira catatan, dan itu akan terbaca oleh konstituen. Gitu. Nah, itu kuncinya saya kira. Tidak ada jalan lain itu. Kalau itu tidak berhasil ya membangun kembali konsensus antara yang di dalam di luar, ini kelihatan sudah saatnya mereka berbalik, kemudian melakukan satu gerakan secara all out bagaimana menyelamatkan partai. Baik Bang TB, kita tunggu saja apakah P3 ini bisa memanfaatkan momentum Pilpres ini untuk kembali bangkit sebagai satu partai milik umat yang konstituennya masih tetap banyak yang bertahan. Terima kasih Bang TB, kita akan lanjutkan nanti di sesi-sesi lainnya. Pemirsa, nantikan diskusi telaah menarik perkembangan politik di tanah air bersama dengan Prof. TB Masa Dapat dari Jurnal Politik TV, Pionir Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.